Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau ngasih tutorial. Tutorial apa? Tutorial mengerjakan tugas dari mentor. Tugasnya apa? Mari kita baca. Intinya di sini tugasnya kalau katanya kita bisa dapat gift buat 3 orang tercepat. Semoga masuk. Nah, tugas pertama buat sebuah daftar angka dengan nilai berikut. Aku nggak tahu ya ini daftar angkanya tuh harus dicetak atau enggak, tapi niatnya sama aku tuh nggak mau dicetak, jadi kayak ditaruh di soalnya aja gitu loh. Nah, langsung aja kita ke VS Code-nya. Jadi ini aku pakai VS Code bekas belajar kemarin. Ini VS Code-nya kayak khusus buat Dart gitu loh. Kalian kalau mau, kalian bisa nulis, bisa belajar atau ikutin tutor ini tuh bisa langsung di Dartpad-nya. Kita buka. Bisa langsung di VS Code-nya. Nah, nanti kalau di VS Code-nya tuh kayak harus masukin kode gitu dulu loh. Nih ya, siapa namanya? Dartpad. Wih, nih, kalian bisa ke sini. Nanti tampilannya begini. Kalau mau lihat hasil tinggal run, ntar hasilnya nongol di sini. Tapi kali ini aku mau nyontohin di mana di VS Code aja. Ya, di VS Code aja. Sebenarnya sama aja sih, beda-beda ya. VS Code tuh kayak apa ya, biar kesimpan dan biar ntar aku mau ngasih catatan juga dan itu biar bisa kesimpan. Dan gitu intinya, biar bisa kesimpan. Apa sih ngomongnya diulang-ulang, maaf ya. Terus kalian kalau mau bikin di VS Code, itu pertama buka terminal dulu kayak kalian nih kalian mau bikin foldernya di dokumen. Nah, nanti di dokumen kalian eh klik kanan nanti keluar terminal gitu kan. Ih, kok gini sih? Nah, terus open terminal. Nanti kalau udah open terminal, kalian masukin kode, aku lupa, maaf bentar. Kode ini nih, dart create, terus nama foldernya mau apa. Nah, pas itu aku bikinnya nama foldernya belajar belajar dart gitu. Ntar kalau udah kalian ke bagian lipnya, nih kan ada lip, ada bin, ada lip. Nah, kalian nambahin file di bagian lipnya, namanya apa terserah. Nah, di sini aku udah bikin nama filenya tugas dadakan. Hehe. Kalau kan nih aku hapus deh. Kayak kita bikin ulang ya. Delete kan ini masih kosong. Nah, kita di lipnya kita bikin file tugas dadakan. Namanya masih sama ya. Karena aku nggak tahu mau namain apa. Ini tugasnya emang dadakan. Enggak sih nggak dadakan, emang harusnya kelas. Terus kita libur. Tugas dadakan, titik, harus pakai titik dart gitu ya. Tuh, gitu. Enter. Nah, begitu. Habis itu, buat di dart ini, kan kalau seandainya di VS Code awal-awal tuh kayak harus ada tag HTML-nya ya biar dia kebaca. Nah, kalau di Dart ini harus ada void main-nya. Void main. Kayak gini lah kurang lebih. Nah, perintahnya nanti ditaruhnya tuh di dalam kurung trawl ini. Langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama itu buat daftar angka dengan nilai berikut. Nah, sini aku mau berarti kan, tak, aku pusing. Aku buat catatan nama dulu ya, aku lupa. Enggak ini. Enggak mirip ini. Iya tahu aku nanya GP. Mirip apa ya? Mirip. Bentar guys. Aku lupa dulu. Mau bikin itu gimana ya? Backup dulu. Nah guys, ketemu nih. Kita di bagian collection. Nah, ada materi aku bagian collection buat nampilin daftar angka ya tadi namanya. Ya, buat sebuah daftar angka dengan nilai berikut, ini nilai-nilai kayak ini. Lihat yang tugas satu, kita bikin kayak gini. Kita daftar angka kita ke sini. Sebenarnya, coba dulu deh ya. List. Mana sih? Kita pakai list. Kasih dulu. Tugas pertama. Nah, ini kita buat daftar. Tadi lupa. Daftar angka. Daftar angkanya kita pakai list. Terus integer kan karena dia
gitu kan. Apa namanya? Karena di angka kita pakai integer. Terus di sini kita kasih nama variabelnya. Nama variabelnya apa ya? Apa nama variabelnya? Pertama kali ya, karena itu tugas pertama. Dan tugasnya pertama. Karena tugasnya ada 3, jadi kita kasih gini. Aku lupa. Sama dengan, terus copy aja ya biar nggak lama. Maaf, aku terlalu mager. Copy. Jadi tulisan kayak gitu ya. Terus, sorry, ini angkanya ke bawah. Nah, tadi kan datanya tuh mana sih? Nih, yang ini kan. Kita masukin sebagai daftar angkanya. Kita ganti. Terus, abis itu, selanjutnya, ini karena dia bikin akun. Sebenarnya kalau kita mau print yang ini juga bisa. Nih ya. Mau nampilin di hasilnya. Print. Yang kita panggil nama variabelnya. Pertama. Jangan lupa kasih titik koma di terakhirnya. Nah, kita run. Tuh, nol kan dia daftar angkanya. Terus perintah kedua di tugas pertama ini ialah buat program yang menyaring angka yang merupakan kelipatan 3 dan lebih besar dari 20. Menyaring tuh aku nggak tahu ya menyaringnya tuh maksudnya gimana, tapi sepaham aku menyaring tuh kayak mungkin yang habis kalau dibagi 3 kelipatan 3 dan lebih besar dari 20 yang masih tadi. Ya, dan sorry, besar dari 20. Oke. Nah, cara nyarinya gimana? Kemarin tuh nyarinya ada di collection juga nggak sih? Aku lupa. Oh iya nih, nyaring. Ini untuk nyaring. Jadi, kita pakai yang kayak gini, guys. Kita bikin list lagi. Kita bikin list lagi, integer lagi. Terus nama variabelnya kita bedain karena kan ini variabel pertama ini untuk si daftar angkanya kan. Nah, kita sekarang untuk variabel untuk yang menyaring angkanya untuk apa ya? Gimana sih ngejelasinnya ya? Untuk variabel ibarat kata kayak buat penanda kalau mau manggil si kelipatan 3 ini apa sih namanya? Namanya apa ya? Bingung. Namanya apa? Oh, ini aja kali ya. Kelipatan. Kelipatan. Bodoh. Nggak tahu ini apaan. Kelipatan. Gimana? Tuh. Berarti si daftar angka tadi kita panggil. Terus pakai where. Terus ternyata tanda kayak gini. Yuk. Hmm, pertama. Titik. Where. Where itu untuk mencari yang kelipatan 3 itu yang mana gitu loh. Where. Terus kita pakai misalnya apa? N kali ya. N. Gimana tadi? Oh, pakai tanda panah dulu baru si persennya. Tanda panah persen. Tanda panah. Kalau tadi kan karena di sini ya karena kita pakai N berarti di sini N. Terus pakai persen. Persen terus habis itu kelipatan 3 kan tadi 2. Karena dia mungkin mau nyari yang bisa dibagi 2 kali ya. Ini kita mau nyari yang bisa dibagi 3. Terus
Harusnya. Ada tulisnya tadi. Ya kan? Ya, tulis. Jadi kita bikinnya tuh dia dalam bentuk list. Ih, ada sama dengannya, lupa. Tapi sama dengannya apa ya? Oh, sama dengannya ini buat nyari angka dia, angka ganjil atau angka genap gitu. Kan kalau satu angka ganjil berarti eh, daftar angka ini yang kalau dibagi dua hasilnya tuh angka ganjil gitu loh. Kan kita cari angka genapnya aja ya. Sama dengan 0. Tapi kalian menaruh angka berapa aja yang penting genap tuh nggak apa-apa sih. Titik to yes. Nah, semoga titik koma. Terus di bawahnya panggil print. Print apa ya? Print tadi namanya apa? Kelipatan. Kelipatan. Nice. Titik koma. Jangan lupa. Kita coba panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga panggil. Nah, eh, iya sih benar. Nah, ini kan yang kelipatan tiganya udah kepanggil nih. Sedangkan perintahnya tuh ada double, guys. Perintahnya kan suruh nyari kelipatan 3 dan lebih besar dari 20. Lebih besarnya ini nih, aku bingung. Nah, kalau seandainya jadi satu, kalau seandainya dipisah tuh kayak agak freak gitu kan sebenarnya. Coba jadi satu tapi pakai yang rumus dandan kali ya. Bisa nggak ya? Tapi aku nggak yakin bisa ya. Coba aja dulu. Tadi berarti kan eh saya loh. Kok aku bingung? Yang dandan mana ya? Aku lupa. Bentar aku nyari materinya dulu. Nah, setelah aku lihat, kalau pakai di dandan sama aja, yang dipanggil tuh kayak inisialnya dulu. Kan ini kita udah inisialnya pakai N kan. Tapi kita panggil N, terus pakai rumus lebih besar. Sini kita taruh 20 karena kita mau nyari yang lebih besar dari 20 kan. Sekarang coba kita print lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tadi kan di sini ada 12-nya kan. 12 itu bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3 dia habis bisa kan. Terus tadi dia masuk ke sini. Karena tadi perintahnya belum ada si nyari lebih besar dari 20-nya. Dia ada 12 ya di sini nih. Kita hapus coba ya. Kita hapus lagi biar paham. Terus kita run lagi. Tuh, dia ada 12-nya. Karena dia masih cuman ngejalanin yang perintah ini nih, nyari angka kelipatan 3 doang. Kalau kita mau nyari yang lebih besar dari 20, berarti kita tambahin yang rumus tadi. Yang kayak gini. Tuh. Jadi ini tuh ada dua perintah tuh. Tapi kita jadiin dalam satu tempat ini. Aku kira tadi nggak bakal bisa guys, tapi alhamdulillah bisa. Terus kita run lagi, ntar 12 hilang. Karena apa? Karena 12 itu kurang dari 20 kan. Jadi dia nggak dibawa di sini. Jadinya 12 juga bisa kelipatan 3 gitu. Terus soal selanjutnya. Oh iya, di print kali ini yang kita panggil tuh kelipatan ya, bukan print yang pertama lagi. Jadi di print itu kayak ibarat kata kita mau nyetak hasil gitu loh. Ini prosesnya, ini hasilnya. Nah, habis diproses nanti hasilnya dicetak di print sini. Kalau mau nyetak, kita panggil sih nama variabelnya. Karena kan kayak ibarat kata kayak ini tuh kayak kalian kalau lagi antri kan dapat nomor antrian tuh. Nah, yang dipanggil pasti nomor antriannya kan, gak mungkin nama kalian. Karena si bagian administrasinya tuh kayak gak bakal apa nama kalian. Jadi nomor paling gitu loh. Jadi kayak apa yang dipanggil gitu. Ya semoga paham deh. Aku gak ngerti ngejelasinnya, maaf ya. Iya. Terus soal selanjutnya. Ini kan udah simpan hasilnya dalam daftar baru. Oh, udah nih. Ini kan ini daftar. Ini daftar yang pertama nih, masih daftar yang pure banget yang dikasih dari soal. Terus hasil yang ini kita taruh di daftar yang baru nih. Ini daftar baru udah beda gitu kan. Oh, berarti dari soal dari hitungan ketiga ini kita paham kalau seandainya si daftar ini ya, tadi harus kita buat alhamdulillah kita print ya. Terus cetak daftar hasilnya ke konsol. Nah, itu aku
Nah, ini udah dicetak ini ya tuh, udah di print dua-duanya. Tugas nomor satu udah dicetak. Kan tadi ada cetaknya gitu ya. Bentar. Ini kita masukkan deh cetak. Print ini untuk mencetak hasil dari penyaringan angka kelipatan 3 dan angka kelipatan 3 yang lebih besar kali ya biar paham. Angka kelipatan 3 yang lebih besar oh, dari angka 20. Nah, ini untuk cetakannya ya, print atau cetak. Terus habis itu udah dicetak ke konsol. Ini kayak cetak di terminal. Nah, kita coba di itu ya di bagian graphic. Ya benar. Biar kalian tahu aja. Sorry, ini bekas catatan tuh yang lama. Bekas. Nah, kita run ya. Terus kita keluar di sini. Hah? Kok dia nggak ada? Oh, ada. Sabar. Itu sama aja. Cuman kalau di PS Code ntar hasilnya ini keluarnya di terminal. Gitu. Ya, sama Y lah. Terus habis itu kita lanjut ke tugas yang kedua. Tadi tugas pertama udah habis kan ya perintahnya? Udah tuh, tugas pertama perintahnya udah sampai 4 doang. Kita lanjut ke tugas kedua. Ih, kok dia nggak bisa? Hmm. Ntar guys aku pekat dulu ya, karena aku mau buka WA aku nih. Nah, udah selesai nih. Tugas kedua, buat sebuah daftar angka dengan nilai berikut. Nah, sama dulu kayak tadi berarti ya. Kita kerjain dulu. Kita kasih tanda. Tugas dua sekarang. Tugas dua. Perintah pertama buat daftar. Ini aku jadiin dalam satu void main aja ya, karena biar simple. Biar nggak usah ngeran beda-beda gitu loh. Daftar angka. Kita pakainya sama aja kayak gini kali ya. Gimana? Gak. Kan dia di sininya oh di sini kan angka semua jadi kita pakai sama kayak tadi aja ya buat manggil daftar angkanya. Kita copy aja karena biar cepet. Aku mager nulis. Astaga. Nah, ini kenapa merah? Karena dalam satu void main ini jangan ada nama variabel yang sama. Ini kan udah nih yang pertama nih. Kita ganti karena ini tugas yang kedua. Jadi kita ganti. Second choice jangan dah. Kita kedua aja. Nah, kedua. Sedih banget. Terus, nah daftar angkanya kan beda nih sama yang ini. Kita gantilah. Gantinya, dia aja. Wager. Pokoknya selama bisa CTRL, CTRL. Ajaran sesat. Maaf ya guys. Apa ini karena aku ya percaya YouTube aku tuh nggak akan dilihat sama siapa-siapa jadi aku begini. Gitu terus udah itu udah gak jelas banget maaf ya Allah. Daftar angkanya udah dibuat. Perintah selanjutnya kan kita kasih yuk. Nah, kita lihat perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya ngapain? Perintah selanjutnya itu buat program yang menghitung hasil perkalian semua angka dalam daftar dengan nilai awal 5. Oh, ini baru pelajaran kemarin, guys. Kalau nggak salah di bagian collection juga deh. Tuh. Nah, di bagian collection, dia kayak gini. Tuh. Dia tuh materi volt. Ini dia namanya volt. Terus, cuman ini dia versi pertambahannya gitu kan. Kita buat, kita buat ya, kita buat. Gimana tadi soalnya?
Aku salin aja. Hmm, ini sebenarnya yang hijau-hijau ini kayak buat catatan aku doang ya. Jadi kalau kalian nggak paham sama catatan ini, jangan terlalu yang pusing. Ikutin aja. Hasil perkalian semua angka dalam daftar dengan nilai awal 5. Nah, kita kasih buka kurung. Pakai rumus volt. Nih, yang kayak gini nih. Kalau yang kemarin aku pelajarin, nama materinya tuh materi volt. Volt ini mirip kayak reduce. Gimana nggak tahu biasanya. Reduce. Reduce tuh dia yang begini sebelumnya. Nah, jadi kayak semua dikali dari angka pertama, angka kedua, ketiga, terus tadi ada A, ada C, ntar aku jelasin di sini aja. Kan aku jelasin di situ. Terus habis itu kita taruh ke bawah. Ntar aku lihat lagi. Kenapa aku hafal? Kalau kita bikin, oh yang void ini dia nggak harus kayak bikin list baru gitu loh. Jadi kayak ya udah langsung dia tipe data apa? Karena dia angka kan kita pakai integer. Integer. Terus, kok lupa sih harus banget satu-satu. Oh, nama variabelnya. Nama variabel terus angka volt. Oh, ngambil angka tadi. Nama variabelnya apa ya? Volt aja deh. Nama variabelnya volt ya. Jangan sampai kecoh. Volt di sini aslinya dia nama rumusnya. Tapi aku juga pengen jadiin dia sebagai nama variabel. Jadi nama variabel tuh bebas, kalian mau bebas mau apa aja. Voltnya itu kita panggil nama variabel daftar angkanya yaitu kedua. Kedua titik volt. Gini ya. Nah, ini initial value sama combinational apa inilah. Intinya ya, dia tuh ntar ada dua. Gimana sih ngejelasinnya? Ntar aku ganti dulu deh. Ini A, ini B gitu ya. Terus, bener gak sih? Oh iya, well, sure. Ini aku jelasin dulu ya guys. Sorry, dia di dalam kurung lagi. Jadi dalam kurung ada kurung lagi dulu, terus dalam kurung sini tuh ada A sama B, terus habis itu sininya ada panah. Dia kan di sini kalau di soal aku yang sebelumnya A tambah B kan, karena ini penjumlahan, karena kita disuruhnya perkalian. Nih, hasil perkalian berarti sini kita tulisnya A dikali kali itu kayak bintang gitu, B gitu loh. Nah, nanti koma. Kok dia merah? Oh iya, dia merah karena apa? Karena di sini kan kita rumusnya volt. Volt itu tuh dia ada angka awalnya gitu loh. Coba kita pakai reduce dulu ya, biar aku tuh nggak bisa ngejelasin volt tanpa ngebawa si reduce itu nggak bisa. Nah, dia nggak sih gini doang? Apa ada itu? Oh iya benar. Nah, kita ganti lagi. Jadi di sini kan ada A, ada B. Si A-nya itu dia penjelasan. Penjelasan. Ini nih inisial A. A. A itu adalah hasil dari penjumlahan hasil dari perhitungan penjumlahan bukan penjumlahan berarti perkalian ya sebenarnya perhitungan deh perhitungan jadi kalau perhitungan kan bisa bebas ya mau pertambahan kalian terserah hasil dari perhitungan sebelumnya tuh nah kalau si B itu adalah angka selanjutnya angka angka jadi angka atau daftar angka daftar selanjutnya daftar kayak gimana ya aduh
Kan di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh disebutnya daftar angka, guys. Nah, A itu hasil dari perhitungan sebelumnya. Kayak misal nih, 2 tambah 3 itu kan 5. 5 itu sebagai si A. 4 yang angka selanjutnya 3 nih, itu sebagai B. Nah, gitu. Karena dua, karena kita kan A yang pertama kita nggak tahu nih apa nih ya. Jadi ya udah A-nya tuh 2 aja dulu. Jadi 2 ditambah 3. 3 itu sebagai B. 3-nya berarti 2 tambah 3 5. Nah, hasil dari 2 tambah 3 ini itu jadi A gitu loh. Ih, gimana ya? Paham dong? Aduh, kok aku ngerasa kayak penjelasan aku tuh masih kurang. Gini gini. Ini ada daftar angka 2, 3, 4, 5. Nah, karena nggak ada A itu kan harus dari hasil perhitungan sebelumnya kan. Kita kan belum hitung apa-apa. Angka pertamanya cuma 2. Di sini nggak ada kayak 2 kali 2, terus baru dalam kurung nggak ada gitu kan. Nah, terus ya udah 2 ini dijadiin A aja. Diperhitungin sama angka selanjutnya sama si B ini nih. Angka selanjutnya kan 3, berarti 2 tambah 3. Itu kalau penjumlahan ya kan. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu 6. 6, 6 itu sebagai, karena ini udah berproses ini udah 2 dikali 3 nih. Itu kan 6 kan hasil dari sini. Sorry. 6 kan hasil dari sini. Nah, 6-nya itu jadi A gitu loh. 6-nya jadi A, berarti angka si 4-nya ini jadi apa? Jadi B, karena dia kan angka atau daftar selanjutnya gitu. Udah, aku capek, paham, harus paham. Itu kalau reduce ya. Reduce sama volt itu bedanya apa? Reduce sama volt itu hampir sama. Cuman bedanya kalau volt, ya dia kan kenapa masih merah? Karena volt itu tuh bedanya di sini. Kalau volt itu dia ada satu angka yang emang disediain dari voltnya, emang harus ada gitu loh. Tuh, dengan nilai awal 5. Di sini berarti kita taruh 5. 5, koma. Jadi di voltnya ini tuh ada angka yang kita tambahin, tapi kita nambahinnya bukan di dalam daftar angka, tapi di dalam rumusnya sini, di dalam prosesnya sini gitu loh. Itu bedanya volt. Nah, berarti gimana? 5-nya buat apa? 5-nya tadi ya gitu, buat ngitung. Berarti ibarat kata kayak 5-nya tuh di sini gitu loh. Ibarat kata kayak 5-nya tuh di sini gitu. Tapi emang cara ngitungnya gitu ya. Cara ngitungnya kayak ibarat kata 5 di sini, tapi emang posisinya 5 nggak di sini. 5-nya kita taruh di bagian prosesnya sini gitu. Berarti 5 sebagai A, 2 sebagai B gitu. 5 dikali 2 berapa dah tuh? Nggak tahu, jangan ngitung capek. Hah, nggak gitu, nggak gitu. 5 dikali 2 kan 10. 10, 10 itu sebagai si A. Saya gelut. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini kan udah 10. 10 itu kan dari 5 dikali 2 kan? Nah, 5 dikali 2 itu kan berarti perhitungan sebelumnya dong, perhitungan yang pertama kali itu. Nah, perhitungan yang pertama kali hasilnya 10. Hasilnya 10. Hasil dari perhitungan sebelumnya itu A. Berarti A itu 10. Ah, pusing kan lu? Gak tahu. 10 itu sebagai A. Angka selanjutnya dari 2 kan 2 tadi udah berproses tuh ya, udah dikali sama 5. Angka selanjutnya dari 2 tuh 3. Nah, 10 dikali 3. 30. Betul? Betul. 30, 300 cuy. Nah, diomelin mama nih. Se- Eh, gimana sih? Aku pusing. Saya. 10 pusing. Kali 3, woy, bukan 30. Itu 10 dikali 3 itu 30. Kok pusing sih? 10 dikali 3 itu 30. Terus 30 itu sebagai A, kita kali sama 4. 4 itu sebagai B, sama dengan 120. 120 sebagai A, berarti B-nya itu 5. Berarti 120 dikali 5 sama dengan 600. Nah, ya. 600.
600. Bener nggak ya perhitungannya? Nggak tahu. Kita coba print. Printnya gimana? Ya print. Printnya yang dipanggil itu adalah volt. Bukan. Bukan volt yang rumus ya maksudnya ya. Volt ini nih, si nama variabel ini. Volt. Aglo. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dia muncul. Kok ke situ? Astagfirullahaladzim. Men, guys. Turun wae lah. Tuh, hehe keluar. Senangnya. Gitu loh, 600. Aglo. Nah, gila kan? Oh, udah deh. Udah deh. Udah aja udah. Tuh, simpan hasil dalam sebuah variabel. Nah, hasilnya dalam sebuah variabel. Kita simpan dalam variabel yang bernama volt. Dia pakai rumus volt. Nah, pusing kan? Ya udahlah. Kayak gitu. Terus dicetak ke konsol nih pasti nih. Soalnya. Tekan bener. Sudah. Oh, gak gila. Udah. Tugas 2 itu. Pokoknya bener gak bener benerin ya kak. Aku pengen dapet giftnya. Entah kalau udah dapet giftnya aku pengen nawar kak. Nah, tawarannya itu hadiahnya dibantuin proyek akhir semester 2. Terus tugas 3 berarti ya? Sama bisik nih. Tugas 3. Tugas 3-nya ngapain? Terakhir nih. Nggak bisa lagi, maaf ya. Aku mau backup dulu. Bye-bye. Nah, ini untuk soal ketiga. Buat sebuah daftar angka dengan nilai berikut. Berarti sama kayak tadi. Nah, pakainya ini lagi aja ya. Copy, paste. Nah, kita ganti ketiga. Oke. Nah, daftar ini juga kita ganti. Copy, copy. 7. Paste. Oke, udah. Ini soal ketiga tuh ya, ya kan? Terus buat program untuk mencari angka terbesar dalam daftar. Pakai apa ya? Buat mencari. Mencari. Pakai if else kah? Enggak bisa. Coba ya, aku mau nyari. Oh, kita coba pakai si where lagi coba ya. Tapi coba aja. Kita pakai where lagi. Kita ini aja. Masa pakai list sih? Ya udah berarti langsung integer aja gitu kali ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Tapi coba pakai ini. Faste. Kenapa begini? Karena ini ada. Nah, terus kita harus pakai tulis karena dia kan mencari ya satu angka doang. Ini nama variabelnya apa ya? Angka berapa sih tadi? Terbesar coba ya. Terbesar. Berarti ininya ngambil dari si ini. Ketiga, where gimana ya? Lebih besar
sorry, lebih besar dari F coba ya. Dibandingin berarti kan kalau tadi pembagian. Banding ini bisa nggak ya? Merah. Nah, merah. Nggak bisa. Berarti nggak bisa pakai where. Pakai apa ya? Coba kita pakai reduce C deh. Reduce. Enggak juga. Intinya ya, gimana sih? Dari angka ini tuh sebenarnya kita udah bisa ngeliat kan yang paling besar tuh yang ini. Yang paling kecil yang ini. Tapi gimana caranya biar dia gimana ya? Mas pakai volt? Nggak bisa, bukan pakai volt. Pakai volt mah nggak bisa. Coba kalau mereka. Bandingin. Rata perbandingan coba ya. Tuh, kalau perata perbandingan tinggal gini doang. Cuman kan dia ininya jelas gitu loh. Perata perbandingan kita mau nyari yang lebih besar, bukan lebih besar kayak yang paling besarnya langsung gitu loh. Ini kan harus satu-satu gitu. Nah, kalau pakai if else juga dia tuh kayak masa harus kita giniin dulu. Apa kali ya? Gak apa-apa pakai if else aja deh. Mana tadi if else-nya? Oh, ini deh. Salah. Ya, berarti kita pecah dong dalam hitungannya ya. Jadi dia nggak satu daftar angka gitu. Harus satu daftar angka. Gimana ya? Oh, coba kita pakai tanda tanya gitu yang dia tuh belum ketemu gitu loh hasilnya. Tapi masih merah. Oh, bagi merahnya bagian sini. Berarti tandanya kalau reduksi kan buat dia ngasih perhitungan gitu kan. Ini sedangkan ini tuh ngasih perbandingan, ya kan? Ini tuh tanda 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 perbandingan, guys. Jadi nggak bisa di sini. Gimana? Ih,
Aku juga tanda perbandingan, kok dia bisa? Oh, jadi kita kan mau nyari yang lebih besar. Terus, tapi masih merah. Apa harus sama dengan gitu ya? Hah, aku nggak ngerti. Hmm. Kak, aku mau GPT boleh nggak? Hmm. Kita mencari perbandingan sekaligus dari yang perbandingannya tuh kayak kita ngebandingin tapi langsung kayak bandingin sambil nyari angka yang kita tuju. Nah, yang kita tuju tuh angka terbesar. Gimana ya? Sumpah ini video deh tadi isinya yang nyerocos gue. Ntar ya, kita coba. Sorry. Ada. Ya, cuma pakai gini aja kali ya. Ketiga, terus cek. Tiganya tuh kita cari yang nggak bisa. Kita gantungin lagi. Nggak bisa juga. Coba kita tukar. Nggak bisa. Hmm. Apa ya? Kan nggak tahu nih yang lebih besar yang mana. Terus buat ngebandinginnya. Ih, bisa cuy. Tapi keprint nggak ya? Print. Nanti kita pakai yang terbesar ya coba. Dia nggak merah, tapi kita coba. Dia tunggu terbesar. Kenapa? Ini dari mana? Ih, muncul cuy. Mahal. 350. Belum ongkir. Oh,
Hmm. Gimana sih buat manggil itu? Nggak ada. Buat nyariin dia kalau mau ke satu-satu gimana ya? Kok lupa. Kedua. Kirain pakai kurung. Dolar terbesar. Coba kita print ulang. Ini muncul ya Allah. Jadi berarti yang terkecil juga sama begitu. Nah, tes shift down aja. Kecil. Udah, udah selesai. Udah aku gak semangat soalnya tadi dikabarin. Udah semua. Tuh, udah dapet. Dia udah dapet, udah ada yang dapet tuh. Foto sudah penuh, kayak jeli. Nah, nambah satu doang buat aku. Udah, semangat. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Nggak jadi salam, mau nunjukin nih kode terakhir. Ya tuh ya. Nggak semangat. Ini yang tugas 1. Dia nyari kelipatan 3 sama yang lebih dari 20. Tugas 2-nya dia nyari apa ya? Dari perkalian semua daftar angka ini, dia semua gimana sih ya Allah, nggak semangat. Kita kaliin semua di dalam daftar angka ini, tapi kita tambahin dengan nilai awalnya 5. Nah, itu pakai rumus Volt intinya Maya. Nah, tugas 3 nih. Dia nyari angka terbesar sama angka terkecilnya dari daftar ini. Ternyata harus begini. Ya sudah, ya. Hasilnya begini. Ini untuk jawaban dari soal pertama. Ini sama ini. Ini jawaban dari soal kedua. Ini sama ini sama ini jawaban dari soal ketiga. Ini saya Assalamualaikum.